Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya pada pertemuan ke-6 ini, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau diskusi tentang struktur outline TA atau skripsi dan pedoman PKM. Jadi pada video kali ini saya hanya akan menyampaikan tentang struktur outline TA atau skripsi dan pedoman PKM. Tugas akhir atau skripsi adalah suatu bentuk karya ilmiah yang ditulis oleh seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik secara keseluruhan. Selain itu pula, tugas akhir atau skripsi merupakan mata kuliah inti yang harus diikuti dan dipenuhi oleh seorang mahasiswa semester akhir Universitas Bina Sarana Informatika. Tapi pada saat ini pemerintah sudah memberikan kebijakan terbaru kepada kampus bahwasanya tugas akhir itu tidak diwajibkan, tetapi tidak salah dan tidak mengurangi nilai dari mahasiswa apabila mahasiswa itu mengerjakan tugas akhir ataupun skripsi. Dalam penulisan tugas akhir atau skripsi adalah memberikan pemahaman terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan, serta dapat menuangkan secara sistematis dan terstruktur. Nah, setelah ini tugas akhir skripsi nanti ada namanya ujian skripsi ya. Kemudian ada ujian komprehensif. Waktu ujian komprehensif ini waktu ujian lisan atau tertulis adalah selama 40 menit. Untuk kedua mata kuliah unggulan yang akan diujikan pada saat ujian komprehensif tersebut, mahasiswa wajib membawa laporan kuliah kerja praktek atau KKP. Daftar mata kuliah yang akan diujikan dapat dilihat dan diunduh bahan ajarnya, yaitu berupa silabus dan presentasi kuliah pada saat menentukan outline ujian komprehensif. Khusus untuk bentuk outline ujian komprehensif, mahasiswa tidak dibimbing oleh dosen pembimbing tugas akhir atau skripsi. Outline TA, tugas akhir atau skripsi. Outline, outline skripsi disebut juga dengan kerangka skripsi yang memiliki arti suatu garis besar atau rancangan. Jadi outline skripsi dibuat untuk menggambarkan akan bagaimana skripsi yang akan kita kerjakan nanti. Menggambarkan bagaimana skripsi kita nanti. Nah, itu tentang outline dan skripsi. Jadi definisi dari outline yaitu ya outline itu merupakan kerangka skripsi yang memiliki arti suatu garis besar atau rancangan. Jadi outline skripsi dibuat untuk menggambarkan seperti apa skripsi yang akan kita buat nanti atau bagaimana skripsi akan kita buat nanti. Itu tentang outline. Kemudian kita beralih ke pedoman program kreativitas mahasiswa atau disebut dengan PKM, yaitu program kreativitas mahasiswa. Lulusan sebuah perguruan tinggi dituntut untuk memiliki academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan juga communication skill. Sinergisme antara keempat keterampilan di atas akan tercermin pada perilaku dan pemikiran yang bersifat konstruktif, realistik. Yang bersifat konstruktif, realistik, atau yang biasa disebut dengan kreatif, unik, dan bermanfaat. Kreativitas itu merupakan jelmaan integratif tiga faktor utama dalam diri manusia, yaitu pikiran, imajinasi, persepsi, dan nalar, perasaan, emosi, estetika, dan harmonisasi. Keterampilan itu bakat, faal tubuh, dan pengalaman. Untuk mencapai level kreatif yang optimal, maka salah satu program yang dibuat oleh kampus adalah program kreativitas mahasiswa atau dikenal dengan istilah PKM. Karakteristik umum dari PKM yaitu PKM menumbuh kembangkan the higher order thinking skill. Creative thinking melalui implementasi filosofi Dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pelajaran, penelitian dan pengembangan. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah,
Jenis-jenis PKM yang biasa dilaksanakan di kampus kita, ada 7 jenis program kreativitas mahasiswa, yaitu yang terdiri dari 1, PKM penelitian, 2, PKM kewirausahaan, 3, PKM pengabdian kepada masyarakat, 4, PKM penerapan teknologi, 5, PKM karsa cipta, 6, PKM artikel ilmiah, 7, PKM gagasan tertulis. Nah, 7 jenis PKM ini, jika kalian ingin mengetahui lebih detail tentang 7 PKM ini, maka silahkan baca slide yang sudah diberikan oleh kampus, yang mana kalian tinggal mendownload di website kalian masing-masing. Baca dan pahami. Jika tidak dimengerti, nanti boleh ditanyakan, kita berdiskusi di grup WA yang sudah ada. Nah, dari itu jenis-jenis PKM ya, tadi kita sudah bahas tentang jenis PKM, kemudian kreativitas apa itu, dan kemudian karakteristik umum PKM dan jenis PKM. Kemudian karakteristik umum jenis PKM, persyaratan administratif, ketentuan penulisan usulan, struktur laporan akhir PKM, semua itu sudah tercantum di buku panduan tentang PKM. Dan jelasnya bisa kalian lihat atau baca di panduan-panduan sudah disediakan oleh kampus. Dan di slide materi pertemuan ke-6 ini juga sudah dijelaskan ya, sudah dituliskan dengan jelas di materi pertemuan, di slide materi pertemuan ke-6 ini. Jadi silakan kalian baca dan pahami. Jika ada pertanyaan, jika ada sesuatu yang perlu kalian tanyakan atau tidak mengerti, boleh tanyakan di grup WA yang sudah ada. Sekian dari saya tentang outline TA, skripsi, dan PKM pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugasnya, perhatikan tugasnya, kumpulkan tepat waktu, maka jangan sampai tugas-tugas yang sudah diberikan tidak dikerjakan dan tidak dikumpulkan. Dikumpulkan sesuai dengan waktu dan batas waktu yang sudah dibuat, dan jangan lupa dikumpulkan jadi my best. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.